Lihat, hanya satu kata dan kata ini juga kata penghubung. Ini bisa menjadi pelanggaran tauhid, ya. Sebagaimana diremehkan oleh sebagian orang, tauhid mah semua juga udah bertauhid, tauhid mah semua juga udah tahu. Lo nggak ngerti tauhid kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwata rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Fathul Majid. Masih di bab al-khawf minasyirk, ya. Takut dari kesyirikan. Kemarin telah kita bawakan penjelasan dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam rahimahullah. Bahkan ayat di mana ucapan Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya. Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Telah kita jelaskan sonam atau wathan artinya adalah secara umum bisa dikatakan berhala, oke? Cuman ketika disebut bersendirian, sonam mencakup makna wathan, wathan mencakup makna sonam, oke? Tapi ketika beriringan, maka wathan lebih umum daripada sonam. Sonam lebih kepada hal-hal yang sifatnya dibentuk seperti bentuk makhluk, ya. Patung dan lain-lain itu sonam. Adapun hal-hal yang dikeramatkan dan lain-lain secara umum, kayak kuburan, batu, pohon dan lain-lain, itu jadinya lebih ke wathan, ya. Udah kita jelaskan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwaf ma akhaf alaikum asyirk al-asghar, ya. Yang paling aku khawatirkan ke atas kalian adalah kesyirikan yang kecil. Sebagaimana nilai-nilai asma di dalam akidah kita, nilai-nilai asma, ya, kayak kafir, musyrik, itu kan asma nih. Dari kufur, syirik, nifak, bid'ah dan lain-lain, ahlu sunnah melihatnya secara tafsil, ya. Ada yang sifatnya kubro, ada yang sifatnya sugro. Enggak semua hal-hal tersebut kemudian disifati kubro. Kasus-kasus yang sifatnya syirik atau kasus-kasus yang sifatnya kufur, nggak semua disifati kubro yang dengan itu batal seluruh keislaman seorang hamba dan terhitung dia menjadi keluar dari Islam. Nggak demikian, ya. Di antaranya kesyirikan. Ada kesyirikan yang dinamai sendiri oleh Rasul asyirk al-asghar, kesyirikan yang kecil, yakni kesyirikan yang sifatnya teknis, ya. Kesyirikan yang sifatnya yakni amali biasanya, ya. Enggak bukan kesyirikan-kesyirikan i'tiqadi yang akhirnya menjadi pembatal keislaman, ya. Contoh kasusnya adalah ketika seorang hamba menyelipkan atau menjadikan niat di antara niat-niat ibadahnya yang harusnya dia lakukan lillahi ta'ala, tapi diniatkan untuk mencari perhatian para makhluk. Oke, mencari engagement, mencari engagement. Kalau bahasa orang sekarang, ya, mencari engagement dari para makhluk dan lain-lain, ini seringkali yang batal amalan tersebut. Tapi berbedanya syirik besar dan syirik kecil itu, syirik besar terjadi di asal tauhid, syirik kecil terjadi di mukammilat tauhid. Syirik besar terjadi di usulnya tauhid, di pokok-pokoknya tauhid. Syirik kecil terjadi di kasus-kasus yang sifatnya penyempurna tauhid, bukan perkara yang sifatnya prinsipil di dalam tauhid. Oke? Nah, terus di antara bedanya juga antara syirik besar syirik kecil tuh perlu difahami oleh penuntut ilmu. Syirik besar membatalkan seluruh amalan. Jadi semua amal soleh yang telah kita lakukan selama ini angus. Tuh. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatan 'amaluk wa la takunan minal khasirin. Itu syirik besar, ya.
Jadi dengan sekali kesyirikan yang terjadi dilakukan oleh seorang hamba, semua puasa dari semua ibadah dari semua pahala dari sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya dan lain-lain angus semuanya dengan kesyirikan itu. Syirik besar. Syirik kecil menghanguskan dan membatalkan ibadah yang itu doang yang terjadi padanya syirik kecil. Oke, adapun ibadah-ibadah lain yang memang dia ikhlas lakukan lillahi ta'ala, nggak terkena dampaknya. Ya, itu diantara inti-inti pembeda antara syirik besar dan syirik kecil. Ya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah idza jazan nasa bi'amalihim. Mana Rasul di sini menjelaskan kelak nanti di hari kiamat ketika Allah mengganjar para manusia dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Allah berkata, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian beria untuk mereka di dunia. yakni yang kalian melakukan ibadah demi engagement mereka nih, demi meraih mereka. Oke? Hampirilah mereka itu. Kemudian fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Coba lihat apakah kalian bisa temukan adanya ganjaran, balasan dari mereka, adanya upah dari mereka untuk kalian, gitu. Ya, ma'adzallah. Ya. Ini diantara hal-hal yang seorang hamba harus punya fokus perhatian dari amalannya, ya. Ikhlas dalam beribadah dan lain-lain, dan menghindari hal-hal yang sifatnya merusak atau menodai keikhlasan di dalam ibadah, ya. Dari niat-niat dan praktek-praktek yang harusnya seseorang yang khawatir akan keikhlasannya, harusnya mereka nggak melakukan itu, gitu. Jadi suka kita katakan orang-orang yang memang ikhlas lillahi ta'ala ini, mereka nggak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan konyol yang justru akan mengancam kemurnian keikhlasannya lillahi ta'ala, seperti mengumumkan ibadahnya dan lain-lain di media sosial dan lain-lain, umumnya demikian. Kalaupun dia bisa saja berhujah dan berkata bahwasanya ini kan syiar supaya orang lain juga, enggak. Hindari hal tersebut. Keselamatanmu lebih utama, keselamatan ibadahmu, keikhlasanmu lebih utama untuk kau jaga daripada sok-sokan menyeru manusia kepada sesuatu yang toh mereka udah tahu hal itu, nggak usah ente tambah-tambah seruin lagi. Ya. Oke, sampai ke perkataan al-Imam rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah taala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mat wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dan dia berdoa kepada sekutu, kepada pesaing selain Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan masuk neraka. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Hadis ini jelas menjelaskan bahwasanya kesyirikan adalah sesuatu yang mutlak ganjarannya dengan neraka ketika seseorang membawa amalan tersebut sampai kepada kematiannya dan belum bertaubat darinya. Ya. Ayat-ayat dan hadis-hadis serupa demikian tuh menyimpulkan nilai tersebut. Bahwasanya kesyirikan adalah sesuatu yang mungkin, dosa-dosa lain adalah sesuatu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kalaupun hamba tersebut belum bertaubat. Ya. Itu sudah kita jelaskan juga. Berbeda dengan kasus kesyirikan, tidaklah hal tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan berangkat dari taubatnya dulu seorang hamba. Adapun ketika seorang hamba membawa catatan amalan kesyirikan tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dan dia belum bertaubat darinya, maka nggak ada ampun. Udah. Ya. Itu adalah kepastian. Itu adalah kepastian bagi seseorang untuk berada di dalam neraka. Ya, kesyirikan itu demikian. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, nid asyabih. Nid artinya rival. Ya, nid artinya sesuatu yang menyerupai dan menyaingi, begitulah.
Yuqal fulan niddu fulan, ay nadiduh, ay mithluh. Seperti si fulan tuh nidnya fulan, yakni serupa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Tuh. Dan janganlah kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala hal-hal lain, oke? Yang kalian serupakan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni kalian tempatkan di tempat yang harusnya hanya ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian berikan perkara-perkara yang harusnya itu hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya, yakni hakikatnya fitrah manusia mengetahui nggak ada yang berada di tempat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qauluhu man mat wa huwa yad'u min dunillah yaj'al lillahi niddan fil ibadah yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghits bih. Di sini disebutkan dan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa di sini tidaklah maknanya berdoa di sini tidak membatasi, tapi ini disebutkan secara khusus ibadah doa, oke? Mencakup seluruh bentuk ibadah lain yang harusnya hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia memohon pertolongan kepada Allah kepada hal tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada hal tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada hal tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada hal tersebut yang harusnya ketakutan itu hanya dia arahkan, persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kepada hal tersebut yang harusnya harap demikian hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun disebutkan doa, ini mencakup seluruh bentuk ibadah lain. Ini disebutkan khusus doa, tapi maksudnya adalah umum ibadah. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di dalam manzumahnya, "Wasyirku fahdharhu fasyirkun zahirun dzal qismi laisa biqabilil ghufrani." Di dalam syairnya nih, manzumahnya, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, dan kesyirikan maka beware, yakni waspadalah kalian. Ya. Fasyirkun zahirun dzal qism laisa biqabilil ghufrani. Kesyirikan besar ini banyak sekali bentuknya dan itu tidak berpotensi untuk diampunin, tidak menerima ampunan, ya. Wa huwa ittikhadhun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin aw wa min insani, yaitu diantaranya ketika seseorang menjadikan sekutu atau pesaing bagi Ar-Rahman, okay? Dari hal apapun itu, baik manusia ataupun batu mungkin, yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu, dia berdoa kepada hal tersebut, dia berharap kepada hal tersebut, dia takut kepada hal tersebut. Wa yuhibbuhu kama habbatid dayani, bahkan dia mencintai, loyal kepada hal tersebut sebagaimana dia loyal mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian di sini poin yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa'lam anna ittikhadhan nid ala qismain, dan ketahuilah bahwasanya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, pesaing bagi Allah, ini ada dua bentuk. Ada dua bentuk, ya. Terjadi dengan dua bentuk. Ya. Maksudnya ya sebagaimana kita katakan tadi, ada yang sifatnya besar, ada yang sifatnya kecil, ya. Al-awwal, bentuk yang pertama, ayyaj'alahu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah au ba'dihha, ketika seseorang menjadikan hal tersebut, okay, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam bentuk ibadah, okay, atau sebagian ibadah yang dia lakukan. Nah, ya, beberapa hal ikhlas dia lakukan lillahi ta'ala, tapi di dalam kasus-kasus lain dia meminta juga kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddam, wa huwa syirkun akbar. Nah, yang demikian kasusnya jelas syirik yang zahir, syirik yang besar. Ya, syirik yang besar, yakni sekali lagi syirik yang berkaitan dengan aslut tauhid, dengan usulnya tauhid, ya, syirik yang sifatnya
membatalkan keislaman. Wathani, dan macam yang kedua, bentuk yang kedua, makan min naw' syirkil asghar, kasus-kasus yang sifatnya masuk ke dalam kriteria syirik kecil. Ya. Kaqaulir rajul, ketika seperti misal, ketika seseorang berucap, di dalam ucapannya dia menyetarakan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, memposisikannya. Ini termasuk mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan kasus yang sifatnya syirik besar yang membatalkan keislaman. Seperti seseorang yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'it." Masya Allah nih artinya Masya Allah tuh anything yang Allah kehendaki. Artinya itu begitu. Seorang sahabat itu berkata di dalam ungkapannya, apapun yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki ya Rasulullah. Tuh. Dan yakni dia menyetarakan kehendak Allah dengan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ucapan seseorang berkata, walau lallah wa ant, kalau bukan karena Allah dan dirimu, tuh. Ya. Kalau bukan karena Allah dan dirimu, jadi dia menjadikan Allah sebagai sebab baginya. Keberuntungannya, keselamatannya. Dia menjadikan Allah dan si fulan sebagai sebab keselamatannya. Dia mensejajarkan kuasa si fulan dengan kuasa Allah dalam mendatangkan keselamatan bagi dia. Ya. Karena pakainya dan. Kalau dan selevel. Kayak sirri riya atau kasus-kasus riya. Faqad thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lama qala lahu rajul, telah jelas diriwayatkan ketika seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'it." Apapun yang Allah kehendaki dan kau kehendaki. Maka Rasul pun berkata, yakni mengingkari ucapan tersebut. Aja'altani lillahi niddan, apakah kau menjadikanku pesaing bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Bal masya Allahu wahdah. Katakan saja masya Allah saja. Udah. Jangan masya Allah wa syi'ta, gitu. Jangan kau jadikan kehendakku sejajar dengan kehendak Allah. Yani di hadis lain ada keterangan in kan labud, kalau emang harus diomongin juga katakan masya Allah thumma syi't. Thumma artinya and then, tuh, kemudian. Apapun yang Allah kehendaki, kemudian kau kehendaki. Tuh. Bukan dan kau kehendaki. Dengan menggunakan kata kemudian ini, dengan menggunakan kata kemudian ini, dia menjadikan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam however masih berada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, enggak keluar. Demikian betul sesuai dengan konsep tauhid. Sesuai dengan konsep akidah, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian kehendak kecuali apabila Allah berkehendak, rabbul alamin. Ya. Kalau mau walau lallah thumma ant, kalau bukan karena Allah, kemudian karenamu. Tuh, pakainya kemudian, jangan pakai dan. Karena dan memberikan makna kesetaraan. Berbeda dengan kemudian yang sifatnya efek lanjutan. Dapat ya? Lihat, hanya satu kata dan kata ini juga kata penghubung. Ini bisa menjadi pelanggaran tauhid. Ya? Nggak mungkin tauhid akan dapat difahami begitu saja oleh orang-orang yang nggak mau memberikan perhatian dan fokus pelajaran menuntut ilmunya kepada tauhid. Nggak mungkin. Ya, sebagaimana diremehkan oleh sebagian orang, tauhid mah semua juga udah bertauhid. Ya nggak? Makanya ngajinya riba doang. Ya nggak? Ama birrul walidain. Ama jujur sama tetangga. Begitu ngajinya. Kenapa tauhid semua juga udah tahu. Lo nggak ngerti tauhid kalau gitu. Lihat satu kata, dan kata ini bukan main point.
Kata ini hanya kata penghubung, bisa menggeser seseorang dari tadinya bertauhid dia rapi, akhirnya terjadi padanya kasus kesyirikan. Hanya satu kata, dan. Nah, kata ini juga sifatnya kata penghubung, bukan kata yang sifatnya, bukan noun, bukan kata benda, bukan kata, tapi penghubung doang. Ya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah rahimahumullah, dan juga diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Adab Mufrad, dan Imam Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Ya. Nah, di dalam riwayat tersebut juga terdapat bayan anna da'wata ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah syirkun jaliyun atau syirkun jaliyun. Di dalam keterangan ini yang datang dari Rasulullah SAW terdapat ketegasan, keterangan bahwasanya berdoa kepada selain Allah, memohon perkara-perkara yang tidaklah ada kuasanya hal tersebut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kasus kesyirikan yang nyata. Oke, kesyirikan yang nyata. Qatalab asy-syafa'ah minal amwat, seperti orang-orang yang memohon syafaat kepada orang yang udah mati. Tuh, karena hujah mereka yang menyembah dan mengkeramatkan berhala ini, mereka meyakini bahwasanya tokoh-tokoh yang mereka keramatkan dan mereka kenang, mereka abadikan dalam bentuk monumen-monumen ini adalah orang-orang yang saleh yang dapat menentukan, memberikan syafaat kepada mereka di hari akhir nanti. Dari situ ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dari situ di antara hujah mereka adalah tidaklah kami beribadah kepada mereka. Tuh, yakni tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala tersebut kecuali dengan tujuan agar yakni mendekatkan, lebih efektif mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, haula syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat bagi kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, memberikan syafaat ini kuasanya mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yani kaum orang-orang tersebut mengaku bahwasanya hakikatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang sekarang memohon-mohon di kuburan dan lain-lain juga memiliki mindset yang sama dengan kaum musyrikin terdahulu. Ketika dikatakan kalian menyembah hal lain selain Allah, mereka nggak terima. Mereka nggak terima. Padahal itu ainus syirk. Itulah justru fokus atau titik inti kesyirikan kaum terdahulu ketika mereka memohonkan keselamatan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang mereka agungkan itu. Sementara hal tersebut kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita boleh minta kepada makhluk, kepada nabi aja enggak. Kalaupun kita mohon syafaat kepada nabi, maka itu kasus kesyirikan. Apalagi kepada hal lain selain nabi, kepada makhluk lain selain nabi. Ya, dari situ tidak kita dengar adanya para sahabat meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Mereka tahu hak prerogatif itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang minta kepada Nabi, maksudnya adalah agar memohonkan kepada Allah agar memberikan kita syafaat. Masuk. Ya kan? Mohonkan kepada Allah agar berikan kita syafaat. Oke? Tapi apakah syafaat dari Nabi pasti diterima juga? Enggak. Demikian kasus yang terjadi pada Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib meninggal dalam keadaan syirik dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampunan kepada Allah. Ditolak. Maksudnya kalaupun kepada Nabi enggak menjadi jaminan diterima. Oke? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya dan umatnya datang kepadanya. Nabi menunggunya di Haud, yakni di Al-Kautsar. Oke, bagaimana Nabi mengenal umatnya? Yaitu dengan tanda wudhu pada mereka yang menyala. Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengenal tanda putih pada kudanya. Entar ada di dengkulnya, di kakinya, apa di
kaki depan apa kaki belakang. Demikian aku mengenal umatku dengan bekas wudhunya. Nabi SAW menyambut mereka di telaga Al-Kautsar. Biarkan, sini. Biar mereka setelah melewati tegangnya hari persidangan dan lain-lain, minum di telaga Al-Kautsar. Tapi sebagian umatnya Nabi dihalau, nggak bisa mendekati, dihalau oleh para malaikat dan nggak bisa mendekati Nabi dan nggak bisa ke telaga Al-Kautsar. Dihalau nih berarti ntar dulu, ada yang kudu diberesin dulu nih. Tuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Rabbi haula ummati, itu ummati, ya Rabbi mereka adalah umatku. Tuh, Nabi memohonkan ampunan dan memohonkan keselamatan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dijawab bagi Nabi SAW, innaka la tadri mada ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kau tak mengetahui muhdats yang mereka perbuat sepeninggalmu, wahai Muhammad. Itu diantara syu'mul bid'ah, diantara kebusukan dari bid'ah. Terjauhkan seseorang dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari permohonan ampun, permohonan keselamatan yang diajukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah, yang diajukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fa'innahu mulkullah ta'ala, karena sesungguhnya syafaat tersebut hanyalah kuasa milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat, di sisi Allah kecuali hanya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biyadihi laisa biyad ghairihi minha syai'. Kuasanya hanya ada pada tangan Allah. Sama sekali tak ada kadar kuasa pada hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan syafaat ini. Ya. Wa huwa alladhi ya'dhan lisyafi'. Allah lah yang memberikan izin kepada beberapa makhluknya untuk memberikan syafaat kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah yang memberikan izin. Oke? Ayyashfa' fi man laqallaha bil ikhlas wa tauhid min ahlil kabair. Allah yang memberikan izin kepada beberapa makhluknya untuk memberikan syafaat, kepada mereka manusia-manusia yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa dosa-dosa besar, namun mereka datang membawa nilai tauhid, tapi membawa nilai-nilai dosa-dosa besar. Itu Allah yang mengizinkan. Tapi bagi ahli tauhid, yang enggak seberapa besar pun izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba untuk ngasih syafaat, ketika yang diberi syafaat bukanlah seorang ahli tauhid, yang nggak ngaruh. Demikian yang terjadi pada Abu Talib. Ya. Kama ya'ti takriru fi bab syafa'ah insyaallah ta'ala. Sebagaimana penegasannya nanti kita perinci di bab syafaat insyaallah. Ya. Kemudian kita lanjutkan perkataan al-Imam rahimahullahu ta'ala. Wali Muslim, dan diriwayatkan Imam Muslim an Jabir, dari Jabir yakni Ibnu Abdullah Ibnu Al-Haram radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun, niscaya ia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia mempersekutukan Allah dengan satu hal, dengan sesuatu, maka niscaya dia masuk neraka. Ya. Jabir ini adalah Jabir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Haram, ya, Al-Ansari thumma As-Salami bi fathatain. Sahabiyun jalil huwa wa abu. Jabir dan ayahnya adalah dua sahabat yang agung, dua sahabat mulia, ya. Wali abi manaqib masyhurah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan banyak kemuliaan, nilai-nilai kemuliaan bagi ayahnya Jabir sendiri radhiyallahu anhu, ya. Ayahnya Jabir ini tahu dia mau meninggal di perang Uhud, sehingga dia berwasiat pada Jabir. Makanya Jabir nggak ikut perang Uhud pada saat itu.
Dia berkata bahwasanya aku ikut perang Uhud dan aku nggak melihat aku akan kembali dari perang itu. Nah, maka aku titipkan padamu nih, saudari-saudarimu. Pada saat itu ada 7 atau 9 saudari-saudari kecil, jadi wanita lagi. Ternyata benar aja, Abdullah bin Haram meninggal, istushhid fi Uhud. Ya. Meninggal di Uhud. Akhirnya Jabir menanggung hutang-hutang ayah-ayahnya dan menanggung saudari-saudarinya wanita ini. Dan kemudian banyak karamah yang terjadi pada Jabir sendiri radhiyallahu anhu dalam mengatasi hutang-hutang itu. Ya, dalam banyak kisahnya. Mat bil Madinah ba'da sab'in. Dia meninggal di Madinah sampai melewati tahun ke-70 Hijriyah. Waqad kuffa basaruh. Dia meninggal dalam keadaan telah buta kedua matanya, ya. Walahu arba' wa tis'un sanah. Dia meninggal di usia 94 tahun. Ya. Itu penjelasannya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.